time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Nah, pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan lucu, seringkali berdasarkan kejadian nyata atau pengalaman seseorang dan memiliki tujuan untuk menyampaikan kritik, sindiran, nasihat, atau pelajaran moral secara tersirat. Nah, di sini sekarang kita masuk kepada bagian contoh teks anekdot. Nah, contoh teks anekdot di sini itu seperti lelucon yang pertama itu dompet pak guru yang hilang. Nah, yang kedua itu seperti teknik jitu menghindari razia. Nah, yang ketiga itu seperti salah sambung yang membawa tawa. Yang berikut masuk kepada bagian manfaat teks anekdot. Nah, yang pertama itu menghibur. Anekdot yang lucu dapat menjadi sarana hiburan dan menghilangkan kejenuhan. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua, manfaat teks anekdot. Menyampaikan kritik atau sindiran. Nah, menyampaikan kritik atau sindiran itu seperti anekdot sering digunakan untuk menyampaikan kritik sosial atau sindiran terhadap suatu perilaku atau kebijakan secara halus dan tidak menggurai. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian manfaat yang ketiga. Nah, manfaat yang ketiga itu seperti memberikan pelajaran moral. Nah, memberikan pelajaran moral itu beberapa anekdot mengandung pesan moral atau nilai-nilai positif yang dapat dipetik oleh pembaca. Nah, sekarang kita masuk manfaat yang bagian keempat. Nah, manfaat yang bagian keempat itu seperti mempererat keakraban. Nah, itu berbagai anekdot dapat menciptakan suasana yang lebih santai dan akrab dalam percakapan. Nah, manfaat teks anekdot bagian kelima itu mengembangkan kreativitas. Nah, itu seperti menulis anekdot melatih kemampuan berpikir secara kreatif dalam menemukan ide cerita dan punchline yang menarik. Nah, di sini kita masuk kepada bagian struktur teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot yaitu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama. Nah, yang pertama itu abstrak atau opsional. Nah, seperti bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang isi anekdot. Nah, bagian ini bersifat pilihan, boleh ada atau tidak. Nah, struktur teks anekdot yang kedua itu orientasi. Nah, bagian yang mengenakan latar belakang cerita seperti tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, struktur, yaitu krisis atau kejadian pokok. Nah, bagian yang menceritakan masalah atau kejadian unik yang menjadi inti cerita. Nah, sekarang kita masuk struktur yang bagian keempat tentang reaksi. Nah, bagian yang menggambarkan bagaimana tokoh atau orang yang merespons krisis yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kelima. Nah, bagian yang kelima itu
resolusi atau opsional. Nah, bagian ini yang berisi penyelesaian masalah atau yang lucu atau mengejutkan. Nah, bagian ini juga bisa berisi pelajaran atau pesan moral yang terkandung dalam teks cerita. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian ciri kebahasan teks anekdot. Nah, ciri kebahasan teks anekdot yaitu yang pertama. Nah, yang pertama itu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, itu seperti untuk menghidupkan percakapan antar tokoh. Nah, ciri kebahasan yang kedua itu seperti menggunakan kata kerja aksi. Nah, menggunakan kata kerja aksi untuk menggambarkan tindakan atau peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu seperti sedang berjalan, bertanya, menjawab, dan tertawa. Nah, yang ketiga itu menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Nah, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat untuk memperjelas latar belakang cerita. Nah, itu seperti di sebuah SMP tadi pagi di atas meja. Nah, yang berikut menggunakan bahasa sehari-hari agar cerita terasa lebih dekat dan mudah dipahami. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri kebahasan yang berikut. Nah, mengandung unsur kelucuan atau kejenakaan. Nah, seperti menjadi ciri khas utama teks anekdot. Ciri kebahasan yang berikut yaitu bersifat singkat dan padat. Nah, bersifat singkat dan padat itu seperti anekdot biasanya tidak terlalu panjang dan langsung menuju inti cerita. Materi pada pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang teks ulasan. Nah, pengertian dari teks ulasan adalah baik, sekarang kita masuk kepada materi yang berikut yaitu teks ulasan. Nah, pengertian dari teks ulasan adalah suatu jenis teks yang berisi penilaian, tinjauan, atau resensi terhadap suatu karya. Nah, karya yang diulas bisa berupa buku, film, drama, musik, atau karya seni lainnya. Nah, tujuan utama teks ulasan itu seperti untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai kualitas, kelebihan, dan kekurangan suatu karya dari sudut pandang sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian contoh teks ulasan. Nah, contoh teks ulasan yang pertama itu seperti film Laskar Pelangi, kisah inspiratif yang menggugah hati. Yang kedua itu seperti resensi buku Bumi Manusia atau potret kehidupan sosial dan politik di masa lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang berikut, yaitu manfaat teks ulasan. Baik, manfaat yang pertama itu bagi pembaca. Nah, bagi pembaca itu yang pertama seperti memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai suatu karya. Yang kedua itu membantu pembaca dalam mempertimbangkan apakah suatu karya layak untuk dinikmati atau tidak. Nah, bagian yang ketiga itu memberikan sudut pandang lain terhadap suatu karya yang mungkin belum terpikirkan oleh pembaca. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Nah, bagian yang keempat itu menambahkan wawasan. Nah, menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai jenis karya. Yang berikut. Yang kedua itu bagi penulis atau ulasan. Nah, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah,
Yang kedua, melatih kemampuan menulis dan menyampaikan pendapat secara sistematis dan argumentatif. Yang ketiga itu menjadi wadah untuk mengekspresikan apresiasi atau kritik terhadap suatu karya. Nah, yang keempat itu membangun reputasi sebagai seorang pengulas yang kompeten. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga itu bagi pencipta karya. Nah, bagi pencipta karya yang pertama mendapatkan umpan balik yang konstruktif mengenai karya mereka. Nah, yang kedua itu mengetahui kelebihan dan kekurangan karya dari sudut pandang orang lain. Nah, sekarang kita masuk kepada yang ketiga, dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki karya di masa mendatang. Nah, yang berikut, meningkatkan popularitas karya jika ulasan bersifat positif. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian unsur-unsur teks ulasan. Nah, sebuah teks ulasan umumnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu, identitas karya. Nah, identitas karya ini seperti bagian ini berisi informasi mengenai karya yang diulas, meliputi 1. Judul karya. Nah, judul karya itu seperti nama pengarang atau sutradara atau musisi dan lain-lain. Yang kedua, penerbit. Nah, penerbit itu untuk buku, tahun terbit atau rilis. Nah, yang berikut jenis atau karya buku, film, album dan lain-lain. Jumlah halaman untuk buku. Yang berikut orientasi, bagian awal teks ulasan yang memberikan gambaran umum mengenai karya yang diulas. Atau orientasi biasanya berisi pengenalan singkat tentang karya tersebut dan mengapa karya tersebut penting atau menarik untuk diulas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sinopsis atau ringkasan. Nah, sinopsis atau ringkasan ini seperti isi. Nah, isi ini, bagian ini menyajikan ringkasan singkat mengenai isi atau alur. Nah, cerita ini yang diulas atau terutama untuk buku dan film. Nah, sinopsis membantu pembaca memahami garis besar karya tanpa mengungkapkan keseluruhan plot atau spoiler. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian analisis. Bagian ini merupakan inti dari teks ulasan. Nah, seperti penulis melakukan analisis terhadap berbagai aspek karya. Yang berikut, kita masuk kepada untuk buku, tema, alur, penokohan, gaya bahasa, amanat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian untuk film. Untuk film itu seperti alur, cerita, penokohan, penyutradaraan, dan metografi musik. Sekarang kita masuk kepada untuk musik. Melodi, harmoni, lirik, aransemen, vokal. Nah, untuk karya seni lain, bentuk, warna, teknik, pesan yang disampaikan. Nah, bagian yang berikut evaluasi. Nah, bagian ini berisi penilaian atau pendapat penulis ulasan kualitas karya. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri kebahasan teks ulasan. Nah, ciri kebahasan teks ulasan memiliki ciri kebahasan yang khas, antara lain. Yang pertama itu menggunakan kata sifat atau adjektiva. Nah, seperti untuk menggambarkan kualitas karya seperti menarik, bagus, jelek, membosankan, inspiratif, luar biasa, indah. Nah, contohnya seperti
film ini memiliki alur cerita yang menarik dan akting para pemain yang luar biasa. Nah, yang kedua itu seperti menggunakan kata kerja tindakan atau verba aksi. Nah, itu seperti untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh karakter atau bagaimana karya tersebut. Karya tersebut yang dibuat seperti menggambarkan, menampilkan, menceritakan, menunjukkan, melukiskan, memainkan. Nah, contohnya seperti sutradara menggambarkan dengan apik konflik batin tokoh utama. Nah, yang berikut menggunakan kata kerja opini atau pendapat. Nah, seperti untuk menyatakan pandangan atau penilaian penulis, seperti berpendapat, menilai, menganggap, merasa, dan menyimpulkan. Contohnya itu, menurut saya, novel ini berhasil menyampaikan pesan moral yang kuat. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian berikut. Menggunakan konjungsi penerang. Nah, seperti untuk menjelaskan atau memperjelas suatu hal bahwa yakni contoh, penulis ini ingin menyampaikan pesan pentingnya menjaga persahabatan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang berikut, itu menggunakan konjungsi atau temporal. Nah, untuk menghubungkan urutan waktu dan dalam sinopsis, seperti sebelum, sesudah, kemudian, selanjutnya. Contohnya itu seperti setelah kejadian itu, tokoh utama mulai menyadari kesalahannya.